Saya sudah bersama dengan Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan dengan Bapak Azhar Jaya. Pak Azhar, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama Mas Dipo. Siap. Pak Azhar, tanpa mengurangi rasa hormat kita dan bangga kita kepada dokter kita yang kemudian begitu banyak memberikan sumbangsi, Pak, kepada negara Indonesia, tapi kita juga saat ini tidak bisa menutup mata dengan sejumlah rentetan fenomena yang cukup memilukan, Pak. Di mana terbuka fakta bahwa sejumlah dokter spesialis kita ini melakukan tindak asusila bahkan hingga kekerasan seksual. Kemenkes melihat apa yang sesungguhnya menjadi akar persoalan, Pak? Ya, baik. Pertama saya sampaikan dulu ya, bahwa masih banyak dokter yang memegang teguh etika dan profesionalisme mereka. Tapi memang dengan beberapa kejadian yang kemarin ya, kita melihat ada sesuatu yang harus kita benahi. Kalau kami melihat bahwa ini kita harus bekerja sama bukan hanya Kemenkes sendiri, tetapi juga ada Kementerian Pendidikan di situ, ada ID dan sebagainya yang harus melihat ini secara menyeluruh dan memperbaiki itu, gitu ya. Dan salah satunya tentu adalah bagaimana kita menciptakan dokter tersebut, mulai dari dia dididik sampai kemudian dia praktek, bentuk pembinaannya seperti mana, itu yang harus kita evaluasi kembali. Oke, karena kalau kita lihat dari sejumlah tersangka, Pak, yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian, ini cukup banyak tingkatannya, mulai dari calon dokter spesialis, bahkan dokter spesialis pun melakukan tindak asusila. Apakah ini juga dapat menunjukkan, Pak, bahwa pengawasan di tingkat rumah sakit memang masih kurang? Setiap rumah sakit punya SOP, dan ini SOP ini dalam tanda kutip terus dievaluasi, bahkan diakreditasi, dinilai, termasuk prosedur patient safety. Itu jadi komponen yang utama daripada akreditasi rumah sakit. Namun demikian, dengan kejadian seperti ini, kami melihat ada suatu celah ya, yang harus diperbaiki dari suatu standar yang ada. Nah, inilah yang kami akan benahi. Pak, kita tahu dalam konferensi pers gabungan yang dilakukan oleh Kemenkes, Kemendikti Saintek bersama juga dengan sejumlah stakeholder lainnya, ada evaluasi yang secara tegas sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadisadikin. Yang pertama adalah terkait dengan tes psikologi, Pak, yang kemudian akan dilakukan untuk calon peserta PPDS. Kan bukankah ini sebetulnya sudah pernah dilakukan atau sudah lama dilakukan juga jadi standar, Pak? Ya, jadi begini. Ini ada beberapa sentra pendidikan yang sebelum menerima PPDS mereka sudah melakukan tes namanya MMPA kan ya. Ini salah satu tes yang diakui dunia untuk mendeteksi bagaimana kondisi psikologis seseorang, termasuk dalam hal ini kerentanan ya, etikanya dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dideteksi. Nah, tetapi tes ini itu masih dalam tanda kutip kita belum tahu nih ya kualitasnya seperti apa, kan begitu ya. Nah, berhubung kami rumah sakit Kemenkes mempunyai tenaga juga yang cukup handal itu, maka kami akan mengadakan saringan tes yang kedua, gitu ya. Sehingga kami ingin lebih firm ya, orang yang bekerja di rumah sakit ya, itu dalam tanda kutip mengikuti tes kejiwaan ini sekali lagi, sehingga kita bisa mendeteksi ulang kalau misalnya memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki atau pembenahan daripada residen tersebut. Oke, ini juga yang menjadi pekerjaan rumah ya, Pak ya, bagi Kemenkes. Ada juga sejumlah pihak terkait. Pak, dalam konferensi pers Pak Azhar juga menyebutkan seorang pasien itu memiliki hak tolak ketika dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis dengan lawan jenis, jika tidak didampingi itu boleh ditolak, Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan juga publik, apa sesungguhnya hak-hak yang bisa dilakukan oleh pasien agar terhindar, Pak, dari perilaku-perilaku yang tentu tidak kita harapkan terjadi? Ya, pertama hak pasien di rumah sakit itu udah dijamin ya. Ada lagi di dalam standar akreditasi kalau nggak salah ada 7 atau 8 ya. Pertama, dia berhak untuk mendapat penjelasan. Seharusnya seorang dokter sebelum melakukan suatu tindakan, dia mendapatkan penjelasan dulu. Pak, ini yang akan kami lakukan, prosedurnya seperti ini, mohon maaf nanti misalnya ada hal baju yang harus dibuka dan sebagainya, itu maksudnya apa? Itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Terus kedua, pasien juga boleh meminta alternatif kalau dia tidak mau prosedur seperti itu. Misalnya, Pak, Bapak harus dioperasi. Oh, saya merasa nggak nyaman dok kalau dioperasi. Gimana kalau itu hanya dilakukan tindakan yang bersifat suportif? Boleh juga, itu hak pasien. Terus ketiga, pasien juga berhak untuk misalnya nih mengganti dokter. Pak Azhar, selain hak pasien yang mungkin perlu disosialisasikan adalah hak dari calon dokter spesialis dan juga dokter spesialis. Karena kalau kita lihat dari sejumlah kasus kekerasan seksual, beragam modusnya, Pak. Tapi ada satu modus yang kemudian saya soroti, itu menggunakan obat penenang midazolam. Kalau kita lihat di RSHS Bandung,
bahkan seorang calon dokter spesialis menggunakan obat penenang tersebut. Pertanyaan saya sederhana, apakah seorang calon dokter spesialis berhak memiliki akses untuk kemudian mengakses obat tersebut, Pak? Oke, saya katakan ya, dia seorang dokter residen PPDS, dia mempunyai hak untuk mengakses tersebut. Tetapi, ada tetapinya, itu dipergunakan di dalam rangka di ruangan. Di dalam ruang? Iya, jadi kalau ada dokter spesial, dokter residen bawa-bawa obat, nih mohon maaf, bawa-bawa spesimen gitu ya ke laboratorium, mohon maaf, itu di luar yang seharusnya, nggak boleh. Kita tahu di Garut ternyata yang melakukan kekerasan seksual adalah dokter spesialis kandungan. Apa evaluasi Kemenkes? Pengawasan seperti apa yang kemudian akan dilakukan Kemenkes untuk dokter spesialis agar peristiwa serupa tidak kembali terulang? Ya, ini sebenarnya nggak adil juga ya kalau misalnya semuanya dibalikan ke Kemenkes. Ini semuanya masyarakat juga, ID juga punya peran di situ ya. Untuk membuat efek jerah, sekarang di Kemenkes ini, khususnya di Dijenakes itu ada namanya sistem SISDMK ya, sistem informasi sumber daya kesehatan. Di situ ada logbooknya tuh. Nah, dengan demikian maka seorang dokter kalau melakukan tindakan yang kurang terpuji, dia akan berpikir 2 kali karena ada rapotnya sekarang.